Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2396 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Di bawah perikop, orang lumpuh disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, kita harus memiliki circle atau orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang beriman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Injil Lukas pasalnya yang kelima ini tidak mencatat ada berapa orang yang membawa orang lumpuh ini. Tapi di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 dengan cerita yang sama menceritakan ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 orang ini yang membawa orang yang sudah tidak berdaya, orang yang sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa mandiri tadi, mereka bawa kepada Tuhan dengan satu tujuan, orang itu dapat disembuhkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya 4 orang ini di sekitar kita. Supaya di saat kita terpuruk
kita dibawa kepada Tuhan oleh 4 orang tadi, supaya kita mengalami jamahan lawatan Tuhan, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Amin. 4 orang ini harus ada di sekitar kita. Siapa mereka? Yang pertama, orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara seiman kita. Yang ketiga, orang tua rohani. Yang keempat, kita harus punya sahabat. Amin. Haleluya. Jadi 4 orang ini yang saya sebut yang harus ada di sekitar kita. Kenapa? Karena 4 orang ini yang selalu siap menerima kita dalam situasi dan kondisi apapun kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara di sekeliling saudara ada 4 orang ini. Amin. Ada 4 orang beriman yang akan membawa kita kepada Tuhan, kepada kesembuhan, kepada mujizat, dan kepada berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, di ayat 20 sampai ayat 24, di sana Yesus memperkenalkan dirinya siapa Yesus sebenarnya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus di ayat 20 sampai ayat 24 ini memperkenalkan diri bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 20 sampai 24, saya bacakan buat kita sekalian sekali lagi. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh. Saudara, saya melihat di sini bahwa Tuhan Yesus dengan terang-terangan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tetapi apa? Mereka semua tidak percaya. Saudara, mereka mengatakan, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini?" Saudara, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, perhatikan di ayat 22 di sana, Yesus mengetahui pikiran mereka. Saudara, yang bisa mengetahui kita sebelum kita berkata-kata, masih dalam pikiran Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam pikiran orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena apa? Karena ada 2 bukti ini. Dia mengampuni dosa, dan yang kedua, Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kita. Apa yang sebelum kita katakan, sebelum terjadi, Tuhan Yesus sudah tahu. Artinya apa, saudara? Dia benar-benar adalah Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Amin. Orang yang sakit ini menderita sakit karena dosa yang dia lakukan. Untuk dia mendapat kesembuhan, dia harus mendapat pengampunan dari Tuhan supaya dia menerima kesembuhan. Amin. Saudara, ada orang sakit yang dikarenakan apa? Dosanya sendiri. Dan untuk mengalami
kesembuhan, orang yang sakit karena perbuatan dosanya sendiri, dia harus mendapat pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara yang sakit medis maupun non-medis, sakit karena dosa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit medis maupun non-medis? Karena Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa tujuan Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah orang pada saat itu. Tujuannya apa, saudara? Selain untuk menyembuhkan yang sakit, untuk melepaskan mereka yang terikat dengan dosa, memulihkan keadaan mereka, tujuan Tuhan yang utama adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melawat kita, menjamah kita, mengadakan mujizat buat kita, sehingga kita yang tadinya sakit disembuhkan. Tujuannya supaya kita berubah hidup kita yang tadinya jauh dari Tuhan, yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Setelah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, sekarang kita memuliakan Tuhan. Amin. Dulu mungkin kita mempermalukan Tuhan, tapi sekarang ketika kita mengalami mujizat Tuhan, kita disembuhkan dari sakit, kita dilepaskan daripada keterikatan kita pada dosa, kita sekarang memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama kita belajar, pastikan kita di circle kita, di sekeliling kita ada orang-orang yang beriman. Amin. Tadi saya sebutkan ada 4 orang yang harus ada di dalam seputaran kita, circle kita. Yang pertama siapa? Orang tua kita, saudara kita sendiri, orang tua rohani kita, dan terakhir yang keempat, sahabat kita. Amin. Kenapa mereka harus ada di sekitar kita? Karena merekalah yang bisa membantu kita ketika kita susah. Merekalah yang menerima kita apa adanya. Dan merekalah yang mau kita bangkit, kita dipulihkan, dan kita diberkati Tuhan. Amin. Pastikan saudara punya 4 orang beriman ini. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, karena Yesus Tuhan, artinya Dia sanggup mengatasi semua masalah, persoalan, pergumulan, segala sakit, penyakit yang saudara sedang alami saat ini. Saya mau katakan, Yesus sanggup menyembuhkan semua jenis sakit penyakit, mau medis kek, mau non medis kek, Tuhan Yesus sanggup, sebab Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi sama seperti kita, manusia. Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita semua. Haleluya. Dan yang terakhir, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tujuan Tuhan untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan dan memberkati kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk kakak terkasih Kak Reni Yakob Mawuntu yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai bersama dengan keluarga, bersama dengan anak cucu, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada.
semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan Yesus, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.